Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kepada pertemuan ke-6 tentang dasar-dasar intelijen bisnis, manajemen informasi dan database. Dalam pembahasan ini kita akan melihat bagaimana eh, ke hubungan intelijen bisnis, bagaimana tentang pengembangan database dan lain-lain. Baik, untuk mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional, sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan. Informasi yang akurat yaitu bebas dari kesalahan. Ya. Berarti yang akurat tadi sudah paham bahwa tidak ada kesalahan pada data tersebut. Kemudian tepat waktu. Ya. Berarti data yang harus kita terima itu harus tepat waktu pada saat dibutuhkan kita perlukan. Contohnya tepat waktu dalam misalkan informasi tentang informasi bencana, contohnya tsunami. Ya. Biasanya BMKG itu mengirimkan informasi mengenai kemungkinan adanya tsunami. Tapi karena informasinya telat, sehingga kejadiannya selesai baru informasinya sampai di kita. Berarti itu tidak tepat waktu, ya, sehingga mengakibatkan informasinya bermasalah jadinya. Kemudian relevan, ya, berarti berhubungan dengan informasi yang kita butuhkan. Ya. Kemudian kita lihat di sini traditional file processing. Ya, contohnya ini master data, ini di mana di dalamnya ada accounting and finance database, human resource, sales and marketing, manufacturing. Semua datanya di sini ada aplikasinya masing-masing, kemudian disimpan dalam master datanya. Ya. Mana data-data tersebut seperti tadi, ya, harus akurat, tepat waktu dan harus relevan masing-masing. Kemudian kebijakan informasi, ya. Administrasi data dan kualitas data. Data yang tidak akurat, tidak lengkap atau tidak konsisten menciptakan masalah operasional dan keuangan yang serius untuk bisnis karena dapat menciptakan ketidakakuratan dalam harga produk, misalkan rekening nasabah, data persediaan, dan menghasilkan keputusan tidak akurat tentang tindakan harus diambil oleh perusahaan. Ya. Ya, karena tidak akurat ya pastinya akan mengakibatkan masalah. Ya. Data tidak akurat, contohnya rekening nasabah, misalkan data yang diinputkan kemudian tiba-tiba karena kesalahan itu kan bisa terjadi karena sistemnya atau human errornya, berarti datanya tidak akurat. Rekeningnya seharusnya 500.000 tiba-tiba jadi 5 juta misalkan, karena salah input dan lain-lain. Itu ketidakakuratan. Ya. Dan contohnya data persediaan, di mana data persediaan yang tidak sama dengan yang ada di dalam gudang. Misalkan sebuah gudang, misalkan produknya sabun, misalkan sabun, di mana jumlah sabun yang di gudang itu tidak sama dengan kemudian dari sana bisa kelihatan bahwa di data persediaan tersebut ya tidak harus sama antara dengan yang di sistem, kemudian yang ada benar yang ada real di dalam gudang. Ya. Kemudian juga dengan aplikasi yang berhubungan dengan untuk pengambilan keputusan, ya, dia harus benar-benar akurat, ya, karena kalau tidak ya contohnya ya misalkan data untuk bisnis intelijen, misalkan harus bisnis intelijen harus mendapatkan, misalkan perusahaan sabun tadi, dia harus mendapatkan informasi sabun apa yang paling laku, merek apa misalkan, kemudian jenisnya apa, misalkan jenis cair berapa mili, kemudian dari situ bisa dilihatkan bahwa sabun A jenis ini yang laku, sabun B ini jenis laku, produknya ini, maka perusahaan harus bisa melihat, mengambil keputusan sehingga ini. Tapi kalau datanya tidak benar, maka perusahaan akan salah mengambil keputusan. Kemudian kita lihat hierarki data, ya. Data secara tradisional diorganisasikan ke dalam suatu hierarki. Jadi ya ada database, ya, kumpulan data yang terorganisir berdasarkan satu struktur
Ini dengan hubungan konseptual. Berarti data di dalamnya terorganisir, ya, berdasarkan biasanya dalam tabel-tabel, ya. Kumpulan beberapa tabel. Nah, dan seterusnya ada namanya file, sekumpulan record dengan jenis yang sama, ya. Itu namanya file, record dengan jenis sama. Nanti bisa kita lihat apa sih file. Kalau file kan sama, berarti misalkan Anda menyimpan sebuah file, itu sudah biasa Anda lakukan dalam bentuk apapun dengan nama file. Kemudian sekelompok file yang saling berhubungan, itu namanya record, ya, yang saling terhubung. Contohnya misalkan misalkan saya punya file namanya file alamat. Nah, di dalamnya ada beberapa record, misalkan ada nama, alamat, nomor telepon, kemudian ada hobi misalkan, dan lain-lain, ya. Kemudian field, sekelompok karakter yang membentuk kata, beberapa kata yang ada ataupun serial kata. Nah, itu isi dalamnya, misalkan nama Ahmad, nah, kemudian alamatnya Depok misalkan, ya, nomor teleponnya 018 sekian. Kemudian byte, sekelompok bit mewakili satu buah karakter. Nah, ya, berarti satu karakter tunggal yang dapat berupa huruf angka. Jadi satu karakter, ya, itu disebut dengan byte, ya. Kalau bit lebih kecil, mewakili unit kata terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Kalau kita lihat di sini gambarannya data hierarki itu, ya. Di dalam gambarnya ini bisa kelihatan bahwa di dalam paling atas itu, ya, ini ada database, ya, ini cost file, financial file, ini contohnya, ini databasenya. Nah, kemudian filenya itu adalah dalam bentuk tabel begini, ya, file, ya. Ada student, cost, data, grade, ya. Nah, ini isinya. Kalau record itu adalah isinya ini, record 39044 sekian. Kemudian field itu, nah, satu ininya, ya, field. Kemudian byte itu, nah, ini dalam jumlah kode ASCII, byte, ya, bit itu nolnya sini, kan satu, ya. Kenapa perlu ada bit ini? Karena di dalam sistem komputer itu kan, di prosesor itu hanya mengenal angka 0 dan 1, makanya biasanya diterjemahkan dalam bentuk bit. Baik. Selanjutnya masalah dalam lingkungan data tradisional, ya. Kita lihat pertama itu redundansi dan inkonsistensi data. Kehadiran data ganda pada beberapa file atau disimpan di beberapa tempat atau lokasi. Nah, ini sering terjadi, ya. Contohnya data informasinya mengenai mahasiswa misalkan, ya. Di dalam sebuah tabel dibikin ada nama, kemudian ada NIM, ada nama, ada alamat, ya, kemudian ada nomor telepon misalkan. Kemudian ada tabel yang lain juga sama, ada NIM, kemudian nama lagi, ya. Nah, nama lagi berarti ini kan ada di sini ada nama, di sini ada nama. Seharusnya nggak ada lagi karena itu disebut dengan redundans. Seharusnya namanya nggak usah karena sudah ada NIM di sini. NIM itu kan dia unik, menunjukkan identitas seseorang. Jadi cukup satu saja, ya, sehingga mengurangi redundan. Kemudian ketergantungan program data mengacu pada satu paket data yang diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbaharui dan mengelola file tertentu, sehingga program tersebut perlu mengubah datanya, ya. Jadi ini disebut dengan ketergantungan program data. Kemudian kurangnya fleksibilitas, ya. File tradisional hanya dapat mengirimkan laporan rutin, tetapi tidak bisa mengirimkan laporan yang diperlukan dalam waktu tertentu. Ini masalahnya lainnya. Kemudian sistem keamanan yang buruk, longgarnya pengendalian atau mengelola terhadap data, akses dan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali, ya. Ya, ini isu yang keamanan ini isu yang banyak terjadi, ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar, ya, banyak jadi, ya, perbankan aja banyak beberapa kali itu kebobolan karena sistem keamanan yang buruk.
Kemudian kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data, tidak mungkin untuk mengakses dan mendistribusikan informasi pada waktu bersamaan. Ini karena modelnya masih model tradisional. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sistem database, pendekatan untuk pengelolaan data. Bagaimana data DBMS menyelesaikan masalah pada lingkungan tradisional? Ya, pendekatan database-nya. DBMS menyelesaikan masalah pada lingkungan file tradisional, ya. Database Management System. Nah, itu dia, karena tadi ada redundansi, inkonsistensi, ketergantungan perangkat data, kurangnya fleksibilitas, sistem keamanan kurang, kurangnya ketersediaan pendistribusian data, maka untuk itu muncul adanya DBMS, Database Management System, menyelesaikan masalah pada lingkungan file tradisional, ya. Namanya DBMS itu ada relasional, hubungan masing-masing nanti. Kemudian operasi DMS relasional, database non relasional, dan database sistem cloud computing, ya. Kalau cloud computing itu pada sistem computing ada sebuah sistem yang berbasis internet, ya. Contohnya database-nya yang awalnya ditaruhnya di sebuah server yang ada dalam sebuah perusahaan, sekarang database itu ditaruhnya di sebuah tempat yang ada di internet, ya, bisa di hosting atau di tempat-tempat yang menyediakan namanya provider cloud, ya. Cloud computing ini penyedia, ya, dia ada tiga, ada nama istilahnya PaaS, ya, platform as service, ada SaaS, software as service, ya. Kemudian ada satu lagi platform, satu lagi adalah bagaimana sebuah sistem itu bisa membuat dia bisa diakses selalu di internet, ya. Nah, kalau seperti ini berarti database-nya ditaruhnya di sebuah sistem cloud, ya, sehingga membuat data itu bisa diakses kapan saja, tidak khawatir listrik mati misalkan atau bermasalah, karena server yang di sana mereka dijamin, ya, bisa hidup 24 jam 7 hari dalam seminggu, 360 hari dalam setahun, sehingga mereka mempunyai sebuah agreement atau SLA-nya, Service Level Agreement-nya, bahwa tidak ada kata matinya, ya, istilahnya begitu, sehingga orang mau berpindah ke cloud misalkan. Kita lanjutkan kapabilitas sistem manajemen database, ya. DBMS selalu menyertakan perangkat lunak untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data. Pada database yang terpenting adalah bahasa untuk mendefinisikan data, kamus data, dan bahasa untuk memanipulasi dan memodifikasi data, ya. Jadi di dalam data DMS, ya, tentunya biasanya ada aplikasi, ya, atau cara mengelolanya, ya. Kemudian meminta melaporkan DMS menyertakan perangkat untuk mengakses dan memanipulasi informasi pada database. Sebagian besar DMS memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa manipulasi data yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, mengambil data dan database pada database, ya. Jadi standar di dalam database itu pasti ada insert, ada update, ada delete, ya, ya. Ada input, gitu, ya, sehingga bisa, ya, di database cuman kemampuan itu yang memang diperlukan, ya, untuk mengambil data di database misalkan, yang lain. Boleh merancang database. Database memerlukan rancangan konsep maupun fisik. Rancangan konseptual atau logis dari suatu database adalah model abstrak database yang prospektif organisasi bisnis. Ya, jadi dalam membuat sebuah aplikasi, itu dibikin dulu, membuat blueprintnya, kemudian baru rancangan database-nya. Dalam merancang database itu harus melihat, ya, hubungan masing-masing tabelnya, ya, sehingga bisa kelihatan, oh, ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini, ya. Sehingga dalam membuat aplikasinya tidak bermasalah. Normalisasi dan diagram relasi entitas. Proses perancangan mengidentifikasi hubungan elemen-elemen data dan
dan cara yang efisien dalam mengelompokkan elemen data untuk menjawab kebutuhan informasi suatu organisasi. Sistem database relasional berupaya menerapkan aturan referensi terintegral yang menjamin hubungan antar tabel tetap konsisten. Perancangan database mendokumentasikan model datanya dengan sebuah diagram relasi entitas. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis, pengambilan keputusan. Tantangan dalam menangani besarnya volume data. Sebagian data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi, terdapat lonjakan dari dulu lintas web, surel, konten, media sosial, sehingga rangkaian data dengan volume besar melampaui kemampuan DBMS dalam mengolah, menyimpan, analisis data. Ya. Kita lihat infrastruktur intelijen bisnis. Ya. Infrastruktur intelijen bisnis ini ada data warehouse and data mart, kemudian platform analisisnya, dan kemudian komputasi dan memori, kemudian ada aplikasi, aplikasi Hadoop misalkan. Hadoop ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Apache. Anda kalau pernah lihat web server itu dibikin oleh Hadoop. Nah, ini cuman dia bisa mengolah data yang besar, ya, dalam big data. Kemudian perangkat analitis, hubungan pola dan tren. Pemrosesan analitis online atau OLAP mendukung analisis data multidimensional yang memungkinkan para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Ya. Kemudian ada data mining. Data mining memberikan kawasan korporat data yang dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi serta hubungan dalam database yang besar dan aturan menarik kesimpulan dari mereka memprediksi perilaku pada masa yang akan datang. Kemudian ya, tipe informasi dari data mining, ya, biasanya ada asosiasi, kemudian ada urutan, ada klasifikasinya, ada klasternya, ada peramalan. Ya, ini ada 5 ini. Ya. Kemudian text mining dan web mining. Text mining dan untuk menganalisis transkrip dari panggilan kepada pusat layanan pelanggan untuk mengidentifikasi layanan utama dan menyelesaikan masalah atau mengukur pendapat pelanggan mengenai perusahaan. Web mining untuk membantu mereka dalam memahami konsumen, melakukan perilaku evaluasi dan keefektifan situs web tertentu atau kuantitas dari keberhasilan satu kampanye pemasaran. Ya. Ini kalau warehouse, ya, kalau warehouse komponen seperti ini ada operational data, historical data, mechanical data, web data, audio video data eksternal. Ini data warehouse-nya, analytic platform ini, power user, ini usernya, query, report, OLAP, data mining, ini casual user, query, report, dashboard, ya. Ini datanya, ini dipisah data mart, ini data warehouse. Ini Hadoop cluster, ya, yang main cluster ini ke sini, ini ke sini, ya. Kemudian database dan web. Database adalah kumpulan data yang disimpan dalam sistem analisis dalam komputer yang dapat diolah, dimanipulasi menggunakan perangkat lunak pengaplikasi untuk menghasilkan informasi. Seperti tadi, ya, dia ada kemampuan untuk insert, update, delete, ya, input. Ya. Web adalah sumber utama lainnya dari database yang tidak tersusun untuk mengungkap pola, kecenderungan dan wawasan perilaku konsumen. Biasanya database itu kan dia berada di bawah, ya. Istilahnya pengaksesannya perlu model khusus, maka diperlukan aplikasi web untuk mengakses, untuk memudahkan orang untuk mengakses data yang ada di dalam database, ya. Jadi untuk tampilan, untuk input data, ya, itu atau informasi lainnya itu biasanya pakai web, ya. Aplikasi web. Nah, aplikasi web ini kan banyak. Kalau yang open source ada PHP, Java, ya, ada .NET dan lainnya. Kemudian linking internal database of the web. Nah, ini web nih. Ini database server, ya, ini database. Kemudian ada database di dalamnya, ada database server. Kemudian ada application server aplikasinya. Kemudian ada web server, ya. Web server itu adalah sebuah server yang melayani permintaan halaman web, ya.
Kalau Anda meminta di sini kalian masnya pakai browser, nanti dia di sini dia yang melalui permintaan halaman web. Ya. Jadi pengguna mengakses data internal organisasi melalui web dengan menggunakan desktop komputer PC, perangkat lunak browser mereka. Ya. Jadi berarti aplikasi servernya adalah berbasis web. Ya. Singkatnya adalah aplikasi yang berbasis web itu adalah aplikasi yang diakses lewat browser. Ya. Berarti itu adalah aplikasinya namanya web based. Kemudian mengelola sumber data, menetapkan kebijakan informasi, aturan perusahaan, prosedur, aturan untuk pembagian, pengelolaan, standarisasi data itu harus, ya, dalam perusahaan itu harus jelas, karena kalau tidak ya akan terjadi masalah di dalam data. Kemudian administrasi data, menetapkan kebijakan informasi, prosedur untuk mengelola data, ya, baik datanya data digital maupun datanya dalam bentuk fisik. Kemudian tata kelola, ya, data governance, berkaitan dengan kebijakan proses mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas dan keamanan data, terutama mengenai peraturan pemerintah. Ya. Makanya di dalam perusahaan itu biasanya perusahaan besar itu ada namanya security information, ya, information security, di mana di situ ada kebijakan, ya, tentang pengelolaan, terutama untuk IT-nya, ya, misalkan tidak boleh mengakses hal-hal tertentu, ya, kemungkinan ada virus dan lain-lainnya. Kemudian administrasi database, pembuatan dan pemeliharaan database. Kemudian memastikan kualitas data. Lebih dari 5% dari data penting dari 1000 database perusahaan Fortune tidak akurat dan tidak lengkap. Biasanya ada redundansi data, inkonsistensi data, kesalahan input, ya. Sebelum database baru digunakan perlu diidentifikasi, dikoreksi kesalahan datanya, kemudian menciptakan program yang lebih baik untuk mengedit data ketika database tersebut mulai dioperasikan. Audit kualitas data, software terstruktur atas keakuratan dan tingkat kelengkapan dari data suatu sistem informasi. Itu dilakukan, software sampel pada file data, kemudian software penggunaan data atas persepsi, mengenal kualitas data, kemudian pembersihan data, perangkat lunak yang untuk mendeteksi dan mengkoreksi data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, tidak di format tepat atau berlebihan, kemudian menekankan konsistensi di antara serangkaian data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang terpisah. Ya. Kalau kita rangkum, kita seperti ini: mengolah sumber data, pertama itu menetapkan kebijakan informasi, memastikan kualitas data. Dalam menetapkan kebijakan informasi ada kebijakan information policy, analisis data, tata kelola, kemudian ini mengidentifikasi, memperbaiki data yang salah, menciptakan pengurangan. Ini ringkasnya. Contoh kasus, ya. Contoh kasusnya Oracle pada Chevron Pacific Indonesia. Pada Chevron Pacific Indonesia adalah anak perusahaan dari Chevron bertugas mengeksploitasi minyak yang ada di Riau. Sebelum mengambil oleh Chevron, perusahaan ini bernama Caltex Pacific Indonesia. Pada kawasan CPI ditempatkan di 4 kota Riau, yaitu Dumai, Duri, Minas, dan Rumbai. CPI juga merupakan perusahaan minyak kontraktor terbesar di Indonesia dengan produksi sudah mencapai 2 miliar barel. Ya. Analisis aplikasi DMS-nya. Jadi sistem manajemen basis data atau database manajemen sistemnya DBMS merupakan satu perangkat yang dirancang untuk mengolah basis data yang menjalankan operasi terhadap data yang diperlukan pada PT Chevron ini. Ya. Oracle merupakan, nah di sini dia menggunakan sebuah aplikasi namanya Oracle yang merupakan DBMS yang paling banyak digunakan oleh perusahaan besar di dunia. Database Oracle diproduksi oleh Oracle Corporation, sebuah perusahaan komputer saya bermarkas di Redwood City, California. Perkembangan Oracle dimulai tahun 1977 yang didevelop oleh Larry Ellison. Pada tahun 1999 versi pertama menyediakan interface SQL dijual ke publik. Perkembangan Oracle terus dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi komputer sehingga saat ini. Oracle terus melakukan versi terbarunya. Oracle menggunakan SQL, Structured Query Language, ya, sebagai bahasa perantara antara user dan database. Keunggulan Oracle dibanding yang lain, ya. Scalability, kemampuan menangani banyak user, melakukan koneksi secara bersamaan tanpa kekurangan performa. Kemudian reliability, memiliki kemampuan untuk melindungi data dari kerusakan jika terjadi kegagalan fungsi pada sistem seperti disk failure. Kemudian serviceability, memiliki kemampuan untuk mendeteksi masalah, kecepatan dalam mengkoreksi kesalahan, dan kemampuan melakukan konfigurasi ulang struktur data.
Keempat, ability, kemampuan dalam menangani crash atau failure agar servis dapat tetap berjalan. Kemudian pada Chevron Indonesia secara khusus dibentuk divisi IT-nya, Upstream Technical Computing, pengolahan database peminyakan. Divisi ini menangani pengolahan data produksi minyak, meliputi data produksi sumur, ya, pompa, serta jumlah produksi yang lainnya. Ya. Di Chevron ini memutuskan untuk menggunakan DBMS untuk mengolah puluhan ribu data perminyakannya, ya, yaitu Oracle, ya, di mana dia multi-platform, dapat digunakan banyak sistem operasi seperti Windows, Unix, Linux, Solaris, mendukung data yang sangat besar, ya, sampai 1 byte, ya, 5 sistem security-nya cukup handal, dapat menampung hampir semua tipe data, teks, image, sound, video, dan lain-lain. Ya. Dari kesimpulannya bahwa DBMS Oracle pada PT Chevron, dengan adanya DBMS Oracle, maka data perminyakan yang merupakan hal yang sangat esensial juga merupakan identitas dari perusahaan, menjadi prioritas utama yang harus dikelola baik. Dengan kecepatan dan ketepatan informasi yang diperoleh merupakan target utama yang harus diraih oleh perusahaan. Dalam menganalisa perkembangan produksi sumur, kinerja pompa, jumlah titik perforasi tidak cukup hanya dengan melihat data yang diperoleh oleh database yang menyimpan seluruh data tersebut. Kecepatan dan ketepatan informasi diperoleh merupakan target utamanya. Oleh karena itu, penggunaan Oracle menjadi solusi terbaik dalam pengolahan data secara efektif dan juga efisien pada PT Chevron. Ya. Berarti di dalam PT Chevron ini, ya, berarti dengan menggunakan itu adanya integrasi, ya, kemudian adanya konkurensi, transaksi, kemudian berhubungan dengan keamanan. Ya. Kemudian kasus yang kedua, pemantauan bisnis intelijen pada PT Putra Gemilang Prima. Ya. PT Gemilang Prima adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang distribusi bahan bangunan di Kalimantan. Konsep retail bahan bangunan PT Putra Gemilang merupakan sebuah anak perusahaan dari Gemilang Group, ya, di mana bahan bangunan sejak tahun 1975. Ya. Masalah yang sebelumnya, ya, mengembangkan sistem ERP, mendukung kebutuhan analisis, ya, inventory maupun lain-lainnya. Kemudian penerapannya ada sini, nanti bisa Anda lihat di ininya, di secara detail pada modul, ya. Jadi dengan di Gemilang Invest diintegrasikan dengan SAP Business One, kemudian membuat banyak pekerjaan Gemilang menjadi lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun solusi yang dikembangkan oleh PT Putra Gemilang Prima antara lain dengan pengiriman pelanggan, penjualan berbagai macam skema promosi, diskon, penjualan berbagai macam pembayaran tunai, kartu kredit, monitoring persediaan, analisis profitabilitas, pembelian, reward kepada pelanggan, dan baik, itu dulu untuk pertemuan kalian ke-6 ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.